Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa a'immatil hudatil ma'sumin wa ashabihil muntajibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma kulli waliyika al-hujjati min ahsani as-salawati alayhi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'a wa fi hadhihi as-sa'a وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أساتذة المحترمون، الأخوان والأخوات رحمكم الله. Pada kesempatan malam hari ini adalah malam 19 dari malam-malam Ramadan yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Memang malam ini sepatutnya kita harus mempergunakan semaksimal mungkin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaik-baik ibadah adalah yaitu pengkajian ilmu, dan sebaik-baik majelis adalah majelis ilmu. Karena itu para ulama juga menganjurkan bahwa di malam-malam Lailatul Qadar itu tidak hanya kita gunakan dalam bentuk ibadah salat, tetapi digunakan juga untuk memutalaah, mengkaji, membaca ayat-ayat Allah, mengkaji ayat-ayat Allah. Itu tidak kalah pentingnya dengan ibadah-ibadah lainnya. Saya pikir bahwa malam ini adalah suatu bentuk perwujudan daripada apa yang dikatakan oleh ulama, bahwa malam ini kita penuhi dengan ibadah plus di dalamnya juga ada majelis ilmu. Insya Allah kita akan mendapatkan dua-duanya. Karena masa yang tak begitu banyak untuk bisa saya sampaikan, karena itu saya ingin mengulas apa yang tadi kita baca dalam doa iftitah, bahwa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji kepada beliau, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil dari potongan doa iftitah, alhamdulillahilladzi yujibuni hina munadi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjawab setiap kali kita memanggilnya. Ikhwan, dari satu penggalan doa ini sebenarnya kita tak boleh memiliki prasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita memohon kepada Allah, tatkala kita memanggil dan berdoa kepada Allah, kemudian tak tampak kunjung tiba ijabah daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan itu. Tetapi menurut para ulama dan para usulaha mengatakan bahwa doa kita dikabulkan atau tidak dikabulkan menurut pandangan kita, sebenarnya itu sudah terkabulkan. Pasal kenapa? Bahwa tatkala hamba itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tak mungkin hati akan tergetar untuk memanggil Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tatkala hati tergetar untuk memohon kepada Allah dan memanggil Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu merupakan suatu hidayah Allah, merupakan panggilan Allah untuk bisa manusia mengingat kembali kepada sumbernya. Karena itu doa tidak dikabulkan atau dikabulkan, jangan kira bahwa itu bukan sudah dikabulkan. Semua sudah Allah kabulkan. Jadi Allah tidak bakhil sebagaimana dikatakan dalam dirinya, Ud'uni astajib lakum. Tentu tatkala Allah mengatakan Ud'uni astajib lakum, Allah pasti menjawab, pasti membalas. Bahkan jangan kau kira tatkala engkau meminta sesuatu kemudian tidak kunjung tiba apa yang diharapkan dan apa yang diminta, itu sesungguhnya aku tidak mengabulkanmu. Sesungguhnya permohonan doamu itu merupakan suatu ijabah daripadaku. Karena apa? Tatkala seorang hamba datang ke pintu Allah Subhanahu wa taala, di situ sebenarnya manusia telah mendapatkan belayan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira
tatkala kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dari permohonan-permohonan itu tampak belum kita saksikan dari apa yang kita minta, belum kita lihat dari apa yang kita mohonkan, tetapi sesungguhnya kalau kita sadar betapa banyak manusia yang telah lalai, mereka telah lupa kepada Allah sehingga Allah lupa pada dia. Tatkala manusia lupa kepada Allah, Allah akan melupakannya. Tatkala Allah melupakannya, maka hati manusia tak akan pernah bergetar untuk ingin memanggil namanya. Karena itu getaran hati kita tatkala kita memohon kepada Allah itu merupakan pertolongan Allah. Ingat, jangan dikira bahwa tatkala kita memohon kepada Allah itu bukan bentuk kasih sayang Allah, karena Allah telah menempelkan tangannya di muka-muka kita, membelai kasih sayang bagaikan seorang anak yang datang kepada orang tuanya. Sesungguhnya Allah telah memberikan sentuhan kasih kepada kita. Sebelum kita meminta, tatkala Allah menggerakkan hati hamba itu untuk memanggil nama-Nya, maka Allah tidak sia-siakan baginya pahala. Padahal kalau kita lihat, kitalah yang penuh berlumuran dosa, kitalah yang penuh berlumuran maksiat, tetapi Allah senantiasa memanggil orang-orang yang penuh dengan maksiat. Tidak dipanggil dengan hai orang-orang yang fasik. Allah tidak memanggil hai orang-orang yang ingkar. Allah tidak memanggil hai para pendosa. Tapi justru kasih sayang Allah tampakkan dalam bentuk panggilan yang paling tersayang. Allah tidak pernah memanggil manusia berdosa dengan hai kaum pendosa. Allah tidak memanggil orang-orang yang banyak maksiat dengan hai orang-orang yang telah banyak maksiat. Tetapi justru Allah mengatakan, hai hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah berlebihan terhadap dirinya, banyak dosa, banyak kemaksiatan. Tapi Allah tidak memanggilnya hai para pendusta, hai orang yang banyak kemaksiatan, tapi Allah panggil hai hambaku. Ibarat seorang tua yang merindukan kehadiran anaknya, maka tentu anak itu akan kita panggil dengan bentuk kasih sayang. Wahai anakku sayang. Takkan pernah kita panggil dengan anak, wahai si bejat, tidak. Wahai si durhaka, tidak. Tentu agar anak ini lebih mendekat kepada dirinya, dia belai kepalanya, dia belai rambutnya, kemudian anak itu kita panggil, wahai anakku, sudah lama aku dambakan kau kembali ke pangkuanku. Maka tatkala hamba itu telah lari jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memanggil hai orang yang lari, tetapi hai hamba-hambaku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Lantas apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kau putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau putus asa dari bentuk kasih sayang Allah. Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Karena itu di dalam doa selanjutnya Allah mengatakan, wa yasturu alayya kulla auratin wa ana a'si. Allah Maha menutupi segala celah, segala bentuk kemaksiatan dan segala bentuk dosa yang kita lakukan. Allah, kita tidak tahu kalau sekiranya Allah tampakkan aib kita, maka kemana kita akan lari? Kalau Allah tampakkan segala bentuk dosa kita, kemana kita akan lari? Tak seorang pun teman kita akan menghargai kita. Kalau Allah tampakkan bahwa perwujudan daripada ungkapan dosa kita ini yang selalu menyakiti teman kita, kemudian yang selalu mengganggu, yang selalu menganiaya, maka kalau Allah bukan Maha Sattarul Uyub, tentu kita telah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rupa-rupa dan dalam bentuk yang bukan hakikatnya manusia. Karena itu kita ini mungkin lebih tepat untuk dikatakan mirip manusia.
orang yang milik manusia pun. Ada sebuah cerita dari Ayatullah Bahauddin. Beliau seorang arif besar yang sudah almarhum beberapa tahun silam. Konon katanya di saat beliau dalam keadaan sakit terbaring, ada seseorang yang bertanya kepada beliau dan membisikkan kalimat-kalimat ke telinga beliau, seraya bertanya tentang siapa sesungguhnya manusia. Tatkala orang tersebut menganggap bahwa dirinya adalah manusia, spontan Ayatullah Bahauddin mengatakan, kalla la, bukan, jangan kau kira bahwa kau ini adalah manusia. Sesungguhnya engkau ini lebih milik daripada manusia. Tidak, manusia bukan Anda. Manusia tidak diperuntukkan untuk Anda. Maka yang mendengar itu spontan terkejut. Gerangan apa yang ditanyakan oleh seorang pelajar ini yang betul-betul dekat dengan beliau, yang tampak kelihatan akhlaknya begitu baik, santun dan sopan kepada gurunya, hormat kepada gurunya. Tapi tatkala ditanyakan sesuatu hal tentang manusia kepada seorang arif, beliau mengatakan, tidak, bukan. Manusia bukan untuk Anda dan bukan untuk kita. Coba bisa bayangkan kalau Ayatullah Bahauddin mengatakan bahwa manusia bukan untuk dirinya, kita ini seperti apa? Pantas kita menyandang diri sebagai seorang manusia. Padahal kita bisa lihat Ayatullah Bahauddin tidak pernah melepaskan salat malamnya, tidak pernah melepaskan amal-amal ibadah sunnahnya. Ayatullah Bahauddin tidak pernah menatap kemaksiatan, tidak pernah melihat kedustaan, tidak pernah menyaksikan dosa-dosa yang ada di hadapannya. Ayatullah Bahauddin bertahun-tahun berkhidmat untuk pelajar, berkhidmat untuk kepentingan ahli bait alaihi salatu wassalam. Tapi tatkala ditanyakan tentang siapa manusia, maka beliau katakan, tidak, titel manusia bukan untuk saya dan bukan untuk Anda. Allahu Akbar. Maka masih pantaskah kita mengaku diri sebagai manusia? Maka Ayatullah Bahauddin mengatakan, kita ini hanya mirip manusia. Kalau mirip manusia maknanya kita ini adalah binatang. Bahkan kalau sikap kita dan sifat-sifat akhlak kita ini lebih buruk daripada binatang, maka Allah katakan, ulaika kal an'am bal hum adall. Karena itu semalam saya katakan bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika kal an'am, mereka itu adalah bagaikan binatang. Bagaikan itu bukan berarti bahwa manusia mirip binatang. Tidak. Kalau manusia mirip binatang, maknanya masih disebut manusia. Tetapi Allah memberikan tandas bahwa Allah menegaskan kalimat selanjutnya, bal hum adall, untuk menjelaskan bahwa manusia lebih buruk daripada binatang itu sendiri. Binatang senantiasa bertasbih dalam keadaan apapun juga. Binatang seburuk apapun binatang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia, segantengnya manusia, secantiknya manusia, bila sudah bejat tidak akan pernah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala senantiasa sattarul uyub, menutupi segala celah. Seorang istri bila aibnya dibuka, tentu tidak akan pernah bisa serumah dan sekamar dengan suaminya. Seorang suami bila dibongkar dan dibukakan aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak akan pernah mau sekamar istrinya dengannya. Begitu juga anak-anaknya. Di situ maka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi. Terus apa lagi? Wa bani wa ummihi wa abi wa bani. Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa pada hari itu orang-orang semua berlari daripada saudaranya, daripada ibunya, daripada anaknya, semua berlari. Itu kenapa? Semua sibuk dengan penampakan dirinya masing-masing.
dengan menyaksikan realita masing-masing, hakikat masing-masing diri. Bagaimana kalau realita itu telah Allah nampakkan di muka bumi ini? Yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, akan terjadi di muka bumi ini, akan terjadi di rumah kita ini. Bukan saja menunggu nanti setelah hari kiamat, tidak. Keluarga akan lari daripada kita karena menyaksikan diri kita bukan seorang manusia. Tidak akan pernah kita saksikan orang mau hidup berdampingan dengan lawan jenisnya, dengan lawan spesiesnya. Kita tidak akan betah hidup dengan ular. Kita tidak akan betah hidup dengan babi. Kita tidak akan pernah betah hidup dengan anjing. Bagaimana kalau anjing itu dalam selimut kita? Bagaimana kalau ular itu dalam selimut kita? Tentu manusia akan lari. Inilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Sattarul Uyub, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar manusia tidak frustasi kepadanya. Karena itu tatkala ditanyakan oleh seseorang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, betapa banyak dosaku ya Rasulullah." Kemudian kata Rasul, "Dosamu tidak lebih besar daripada kebesaran arsy Allah Subhanahu wa taala. Karena itu istighfarlah." Kemudian kata sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, aku pun sudah beristighfar." Kemudian kata Nabi, "Sesungguhnya dosamu masih belum seberapa dengan kursi Allah Subhanahu wa taala." Kemudian, "Tidak, sesungguhnya," terus sampai orang tersebut mengatakan, tatkala Nabi bertanya, "Tidakkah kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala kasih sayangnya jauh lebih besar daripada dosamu?" Kemudian, "Demi Allah ya Rasulullah, kerajaan Allah jauh lebih besar daripada dosaku." Karena itu kata Rasulullah, jangan pernah berhenti untuk beristighfar. Karena itu kata Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, bahwa tidak ada dosa kecil apabila tidak diiringi dengan istighfar, dan tidak ada dosa besar bila diiringi dengan istighfar. Artinya dosa kecil bila tidak diiringi dengan permohonan ampun kepada Allah, maka dosa itu akan menjadi besar. Dan dosa besar bila diiringi dengan istighfar akan menistakan dan akan menggugurkan dosa-dosa itu. Karena itu sepatutnya kita banyak istighfar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Istaghfiru," beristighfarlah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga "wa atubu," makanya ada istighfar, kemudian ada taubat. Dalam beberapa tafsir dikatakan bahwa istighfar dengan taubat ada sedikit perbedaan. Bahwa istighfar itu adalah ungkapan kita, sedangkan taubat itu adalah hasil dengan upaya kita. Agar apa? Ungkapan istighfar kita dibarengi dengan sikap kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala Sattarul Uyub, maka kita pun hendaknya memiliki sifat Sattarul Uyub. Jangan pernah kita mengungkap seluruh rahasia-rahasia dan aib-aib kawan-kawan kita. Celah-celah dan dosa-dosa sekalipun itu merupakan suatu dosa besar yang dilakukan oleh kawan kita, maka janganlah kita buka aib itu selama orang itu masih bisa kita harapkan untuk kembali kepada jalan yang benar. Karena tidak satupun manusia yang tidak luput daripada dosa selain maksumul ini. Bukan berarti lantas kemudian kita dengan istilah itu bahwa kita harus berdosa. Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita untuk berdosa, tetapi Allah juga tidak menginginkan kepada kita agar kita mengaku suci sendiri. Tidak. Wala tuzakku anfusakum. Jangan kau menyatakan diri paling bersih. Tidak. Jangan pernah mengatakan bahwa aku adalah orang yang paling bersih. Karena itu adalah hijab yang paling besar, mengaku diri paling bersih.
Hijab yang paling besar adalah mengaku diri paling pandai dan paling pintar. Hijab yang paling besar adalah hijab ilmu itu sendiri. Karena di dalam ilmu itu ada ego, ada anania. Karena itu orang yang memiliki ilmu jauh lebih besar godaannya, tantangannya daripada orang yang tidak berilmu. Meskipun Allah juga memuji, apakah sama antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu? La yastawun. Karena itu ujian yang dimiliki oleh orang-orang berilmu jauh lebih besar, tantangannya jauh lebih berat. Karena itu mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini marilah kita banyak-banyak baca istighfar, karena malam ini adalah malam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin barangkali kita jangan pernah berharap bahwa masih ada waktu, besok masih ada waktu, lusa masih ada waktu. Tidak. Dalam kembali kepada Allah, jangan menunggu esok hari. Saat ini juga, detik ini juga kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, karena masa yang tak cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.